Bismillah. Alhamdulillahilladzi khassana bita'limil Qur'anil azim wa nusalli wa nusallimu ala man talaqqal Qur'an min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-mujawwidin lil kitabil mubin wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dan insyaallah kita telah sampai kepada ayat ke-17 dari surah Al-Baqarah dan insyaallah kita akan selesaikan sampai ayat ke-24 ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, seperti kemarin ya, sebagaimana kemarin, langsung saja setelah kita berta'awudz, langsung membaca ayatnya tanpa didahului basmalah lagi, tanpa membaca basmalah lagi. Ya, karena faedahnya kemarin basmalah itu mengandung sifat ya pengasihnya Allah, penyayangnya Allah. Sehingga khawatirnya ketika kita ya membaca basmalah kemudian kita membaca ayat yang akan kita baca itu justru ayat tersebut mengandung ya, makna yang bertolak belakang dari kasih sayangnya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahsannya kita membaca ta'awudz kemudian langsung membaca ayatnya. Lanjutkan. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Pada ayat ke-17 perlu diperhatikan di sini ada huruf dzal, kemudian dia berharokat kasrah, kemudian bertemu sin. Nah ini harus hati-hati. Jadi sempurnakan dulu huruf dzalnya. Ya, huruf dzal kita tahu makhrajnya dengan menempelkan ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Adapun sin yaitu ujung gigi menempel ke dinding gigi seri bawah, sehingga harus berhati-hati. This, sempurnakan dulu dalnya baru masuk ke sin, karena banyak yang keliru di sini. Kemudian pada lafaz naro ada ra, kemudian tanwin dengan fathah, kemudian dia waqaf berhenti. Maka di sana hukumnya adalah sering kita sebut dengan mad aywad. Ya, mad aywad atau pengganti kalau secara bahasa. Adapun secara istilahnya adalah kita waqaf. Kita berhenti bacaan kita pada tanwin dengan harokat fathah. Fathah atau sering kita sebut dengan fathatain. Kita berhenti. Ya. Nah, maka dia dibaca dua harokat sebagai pengganti tanwin tadi. Nah, ya. Kemudian sebab penamaan mad iwad itu, mad sendiri kan panjangnya. Nah, karena huruf yang berharokat fathatain bertemu dengan alif setelahnya waqaf. Makanya disebut dengan mad iwad atau bisa dikatakan mad pengganti. Ya. Ya, atau tadi iwad artinya pengganti ya, sehingga dia dibaca dua harokat. Nah, ada yang mengatakan juga dia adalah mulhaqat mad asli. Ya, ada juga mengatakan dia tuh syibhul bil mad, ya, syibhul mad atau menyerupai mad. Nah, sehingga kita membacanya dua harokat karena mirip seperti mad asli dari sisi kadar panjangnya, dua harokat ya. Jadi seperti itu. Kemudian falamma, sempurnakan dulu gunna pada mim bertasydidnya. Kemudian ma-nya panjang ya, 4 atau 5 harokat ya, karena ada mad jaiz munfasil, bertemunya mad dan hamzah dalam dua kata. Kemudian adaat, nah di sini 4 atau 5 harokat juga, hukumnya adalah mad wajib muttasil karena bertemunya mad dan hamzah dalam satu kata. Kalau yang tadi pertama dua kata, kalau yang ini satu kata. Ya. Kemudian ma haulahu, nah thayyib di sini ma haulahu ya, harus perlu diperhatikan. Ini adalah hukum yang termasuk baru juga ya, sama seperti mad iwad tadi. Ya, yang kita baru dapat di sini seperti itu. Atau baru kita bahas lah, baru kita bahas di sini adalah mad silah sughra atau mad silah qasira. Ya, mad silah sughra atau mad silah qasira. Yaitu yang terjadi pada hak. Dia khusus hak saja, yaitu hak domir. Hak domir itu ya kata ganti, cuma nanti sebenarnya pembahasan ini kalau membahas hak domir terus dia goib mufrad mudzakkar, ini pembahasannya di ilmu nahwu nanti ya.
Cuman intinya dia adalah ha dhamir ghaib mufrad muzakkar. Baik dia berharokat dhammah atau kasrah. Nah, itu dulu ya, harus dipahami. Nah, dengan syarat dia harus terletak haknya ini terletak di antara huruf yang berharokat. Coba perhatikan huruf lamnya, lahu, lamnya berharokat. Kemudian setelah hu itu atau hak itu ada huruf zal yang berharokat. Jadi haknya ini, hak domir ini terletak di antara huruf yang berharokat. Ya. Dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Ya, dengan catatan ya setelah hak itu tidak bertemu dengan hamzah, maka dia dihukumi matsilah sughra atau matsilah qasirah. Nah, itu harus perlu dipahami. Dan kadarnya pun sama. Dia mulhaqat mat asli. Ya. Kadar panjangnya sama seperti mat asli 2 harokat. Ya. Kenapa dinamakan matsilah? Ya karena dia terjadi hanya ketika disambung bacaan kita. Haulahu zahaba. Kalau kita berhenti, ma haulah. Tidak terjadi yang namanya matsilah ini. Ya. Dan kenapa dinamakan sughra? Karena dia dipanjangkan 2 harokat saja. Berbeda dengan yang kubra atau tawilah, nanti kita akan bahas juga. Karena dia digolongkan, ya tawilah atau kubra ini digolongkan seperti mad jaiz munfasil. Yang kadar bacanya 4 atau 5 harokat juga. Ya, seperti itu. Adapun ini matsilah sughra atau matsilah sughra qasira atau matsilah sughra. Ya. Kemudian perlu diperhatikan tadi kita berhenti watarokahum ya, karena tadi khawatirnya habis nafas kita tidak kuat, maka dia masuk kepada waqaf iddirari. Taib. Mungkin itu ya di sini pembahasannya di ayat 17. Kita ulang. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Baik. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, pada ayat ke-18 ini ada faidah. Ya, sebenarnya ini lebih ahsannya untuk langsung talaki di hadapan guru. Karena memang faidah di sini ahsannya juga ditulis oleh seorang guru tadi, menjelaskan dengan dibantu dengan menulis supaya lebih jelas tata caranya. Cuma nanti insya Allah kita akan hadirkan videonya bagaimana cara membacanya atau bagaimana gerakan mulutnya saat membaca ayat ke-18 ini ya. Ya, pada kata summum bukmun umyun di sana ada dhamma yang berjejer, kita bahasakan dia berjejer. Taib. Itu nanti insya Allah akan ada prakteknya dan pembahasan lebihnya insya Allah kita akan, semoga ada waktu kita buat sendiri ya waktunya, atau kita buat sendiri khusus untuk membahas ini. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, tayyib. Ayat 18 pada kata mim yang bertasydid harus diperhatikan gunnahnya. Ya, kemudian summum tanwin bertemu ba, hukumnya apa? Iklab, ya, iklab. Nah, mengganti bunyi nun menjadi bunyi mim. Ya, kemudian ada tanwin bertemu ain, hukumnya izhar, jelas, bukmun au. Ya, kemudian ada iyun fa, tanwin bertemu fa, hukumnya ikhfa, hakiki. Nah, diberikan gunnahnya. Nah, kemudian ada ra sukun sebelumnya berharakat fathah, maka dia dihukumi dengan ra tafkhim, ra dibaca dengan tebal. Ya, kita ulang. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Lanjut. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت
Wallahu muhitum bil kafirin. Nah, pada ayat ke-19 ini perlu diperhatikan adalah pada au kasayyi, ya yang bertasydid. Maka ya bertasydid ini digolongkan oleh para ulama masuk kepada nabr, ya, pembahasan nabr. Nabr itu adalah tekanan, jadi kita menekan ya pada suatu kata atau huruf tertentu sehingga ya suaranya lebih sedikit tinggi daripada yang lain. Kasayyiba, kasayyibi, kasayyibim, ya, jadi lebih naik sedikit. Nabr ini pun ada pembahasan tersendiri dan ahsannya untuk langsung bertaki sama guru ya. Baik, itu nanti kita akan bahas sendiri juga. Intinya sedikit kita berikan pemahaman bahwasanya nabr itulah tekanan pada suatu kata sehingga suaranya lebih sedikit naik daripada yang lain. Au kasayyibim, kemudian ada tanwin bertemu mim, hukumnya idgham bi gunnah, ya, diberikan gunnahnya ya, kadar gunnahnya. As-samai mat wajib muttasil. Kemudian fihi dhulumat. Nah, di kata fihi kebetulan kita ketemu ha, ya, memenuhi syarat dari apa tadi? Hukum masilah. Ya, apakah memenuhi beberapa syarat tapi tidak terpenuhi dari syarat yang lainnya. Misalkan contoh apa? Dia hak domir, dia masuk syaratnya. Hak domir, ya ghaib, ya mufrad mudzakkar, masuk. Ya, di sisi lain juga dia berharokat kasrah, ya. Kasrah dan dhamma itu bisa masuk. Nah, tapi tidak terpenuhi dari sisi lainnya itu apa? Tidak berharokat dua huruf, ya, baik sebelum huruf hak tersebut ataupun setelah huruf hak tersebut. Dalam kasus di sini, ya, sebelum huruf hak ternyata sukun, tidak berharokat, maka gugurlah hukum matsilah sughra tadi atau matsilah qasirah tadi, gugur sehingga dia dibaca pendek saja, tidak berlaku hukumnya matsilah. Baik, itu ya. Kemudian tua, tanwin bertemu waw, idgham bi gunnah. Kemudian dunwa juga sama, ra'dua juga sama, idgham bi gunnah. Kemudian barqa. Nah, di sini ada hukum baru yaitu iltiqa'us sakinain. Bisa katakan iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun. Ya, sukun kasusnya di sini sukun ra, kemudian sukun qaf karena sebab berhenti, karena sebab waqaf kita. Nah, ketika kita tidak waqaf maka tidak berlaku tadi ya. Tapi ini karena dia waqaf, maka dihukumi iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun ya fil kalimah, dalam satu kata. Nah, jadi di sini juga banyak kekeliruan orang-orang membaca. Ya, dia membaca dengan bak. Padahal ro, ya, tata cara bacanya ro kita sukunkan dulu, baru, kemudian kita tambahkan qaf yang sukun lagi. Qaf yang sukun pun harus tetap terbaca atau terdengar. Wa barqa, atau seperti dalam Quran surah Al-Qadr, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ro-nya tetap terdengar, ya. Nah, sebagian orang baca qad cukup dia membaca dalnya saja, ro-nya dihilangkan, ya. Maka seperti ini khawatir nanti akan disalah pahami maknanya bagi orang ya yang tidak paham ataupun yang paham, ya. Misalkan orang yang sudah paham qad, berarti akan berubah maknanya. Jadi seakan-akan di sana cuman huruf qaf dengan dal, sama seperti sini. Ya, seakan-akan orang akan mengira bahwasanya di sana cuman huruf ba dengan ra, padahal di sana ada huruf qaf. Ya. Wabar ini kan kurang. Wabar, berarti nggak ada huruf qaf di sana. Nah. Ya. Nah, ini kan kekeliruan, akhirnya terjadi kekeliruan. Maka harus dibunyikan juga wabarqa, supaya jelas bahwasanya di sana ada huruf, setelah huruf ra ada huruf qaf. Nah, itu harus perlu diperhatikan. Ya. Ini iltiqa'us sakinan. Ini pun ada pembahasan tersendiri juga karena dia cukup panjang, ada pertemuan dua sukun dalam satu kata, pertemuan sukun dalam dua kata. Ya, itu pun ada pembahasan. Insyaallah semua kita bisa semua membahasnya satu persatu. Kemudian kita lanjutkan. Asabi'ahum fi di sini mad jaiz, thayyib, ahsan, mad jaiz munfasil. Bertemunya mad dengan hamzah dalam dua kata. Terus ada mim bertemu mim, hukumnya apa? Idgham mutamatsilain atau idgham syafawi, ya. Karena ini berkaitan dengan mim sukun, ya, bukan nun sukun tapi mim sukun. Berikan gunnah. Kemudian hadzarul maut, ada waw sukun, ya, sebelumnya berharakat fathah. Naam.
Kemudian setelah waw sukun tersebut ada huruf juga dan dia ya berhenti juga, hampir mirip seperti apa? Mad arid li sukun, tapi dia di sini dihukum dengan mad apa? Mad lin ya, mad lin. Hadaral maut. Nah, kadarnya juga sama 2, 4 atau 6 harokat. Tayyib. Kemudian wallahu muhitum, tanwin bertemu ba, tanwin dirubah menjadi huruf ba. Tadi kita lupa baca ya. Tayyib. Kita baca ulang ayat 19. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يكاد البرق يخطف أبصارهم بالكافرين كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Baik. Ayat 20 perlu diperhatikan di sini. Ra yakadul baru, ra tafkhim karena sebelum ra ada fathah. Kemudian yakh juga sama kha-nya ya, perlu diperhatikan ketebalannya. Kemudian kullama mad bertemu hamzah hukumnya mad jaiz karena dalam 2 harokat ya. Adha'ah ya seperti yang tadi juga di atas, mad wa wajib karena bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kata. Mim bertemu mim idgham mutamathilan atau idgham syafawi. Lalu masyau fihi, masyau fihi, hi sama juga seperti yang tadi tidak terpenuhi mad sila sugronya karena harokat ya, karena sebab harokat yang mempengaruhinya yaitu ha tadi terletak di antara harokat yang huruf yang berharokat, itu catatannya kalau mau terjadi mad sila. Kemudian idza juga sama mad jaiz munfasil al-lama. Di sini ada perhatian sedikit untuk huruf dha ya, dibaca tebal ya. Al-lama alaihim qamu. Ya, seperti itu. Qamu tetap mad wajib mad asli ya, 2 harokat. Kemudian walau syaa. Nah, sama sini mad wajib muttasil bertemu mad dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, tidak ada. Innallah nun bertasydid. Kemudian hati-hati jangan sampai nun di sini menjadi tebal karena terpengaruh oleh lafaz Allah. Innal, tapi innallah, jangan innallah karena terpengaruh lafaz Allah, itu hati-hati. Ala kulli syai'in, syai' ya itu mad bukan mati maaf itu lin, lembut dibacanya ya. Syai'in tanwin bertemu qaf, tanwin bertemu huruf yang tebal, maka ikhfa di sini hukumnya ikhfa, namun ikhfanya ikhfa tebal ya. Syai'in qadir. Nah, di sini ada huruf ra, maka berlaku juga yaitu ra tarqiq tipis ra-nya. Karena sebelum ra tersebut ada ya sukun ya atau ya ya. Dan sebelumnya itu ada huruf yang berharokat kasrah, maka dia dihukumi tipis ra-nya, ra tarqiq. Qadir. Kita bacakan. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Baik, ayat 21.
Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini ada ya. Nah, ya ini. Nah, di sini termasuk mad jaiz ya. Nah, harus mad jaiz meskipun secara penulisan dia terjadi seperti satu kata ya, tapi di sini ada mad jaiz karena dia terpisah sebenarnya dari kata ya dengan ayyuha ya, sehingga dihukumi mad jaiz munfasil. Insyaallah nanti kalau ada semua waktu dan kesempatan kita akan bahas secara rinci-rinci bab-bab masingnya. Intinya kita di sini hanya perkenalan dulu. Insyaallah nanti ada kesempatan baru kita buatkan khusus ya. Ya ayyu, ya bertasydid, ya ingat ya, naber udah kita bahas tadi singkatnya. Kemudian ada nun bertasydid. Kemudian rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, di sini harus hati-hati nih dikata khalaqa. Jangan sampai lamnya ikut tebal karena terapit oleh huruf-huruf yang tebal. Kha dengan qa. Khalaqa, khala, lo. Tapi la, khalaqa. Nah, itu harus hati-hati. Ya. Kemudian nun sukun bertemu qaf ya, ikhfa hakiki tapi tebal ya, dikasih tebal. Min qab. Baik, itu ya. Ayat 21. Kita bacakan ulang. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lanjut. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Pada ayat 22 ini perlu perhatikan tadi ada ra ya, ada ra lakumul arda. Ra di sini ra tafkhim ya, tebal. Kemudian firasyaw was-samaa bina. As-samaa ya, mad bertemu hamzah dalam satu kata, mad wajib muttasil 4 sampai 5 harokat. Kemudian bina juga sama, bina bertemu hamzah dalam satu kata, mad wajib muttasil dibaca 4 atau 5 harokat. Kemudian kita berhenti pada huruf yang ya fathatain atau ya di sini sebenarnya dia tidak tertulis ada alif ya setelah hamzah itu. Nah, maka tidak mengapa dia tetap dihukumi sebagai mad iwad. Tetap dihukumi mad iwad. Ya, waqaf pada tanwin fathah. Ya. Nah, waqaf kita berhenti nih. Kemudian pada tanwin. Nah, di sini kan hamzanya bertanwin ya, dan tanwinnya dengan tanwin fathah. Maka dia tetap dihukumi mad iwad meskipun tidak ada alif di situ ya, seperti naro tadi. Nah, tapi tetap sama ya. Dia dibaca 2 harokat juga. Bina jangan bina atau bina satu harokat jangan, tapi dia tetap dihukumi mad iwad dibaca 2 harokat. Nun bertemu zai, nah dibaca ikhfa hakiki. Wa anzala as-sama sudah kita bahas mad wajib muttasil, ma juga sama ya. Kemudian fa akhraja bihi mi. Nah di sini ada huruf ha lagi atau sering kita sebut dengan mad silah sughra atau mad silah qasirah. Nah, ha domir terpenuhi, muzakkar, mufrad, ya. Kemudian dia berharokat kasrah atau dhamma, ya. Kemudian dia terapit di antara 2 huruf yang berharokat. Nah, ba berharokat, mim berharokat. Maka jadilah hukumnya masilah qasirah dibaca 2 harokat. Bihi minas samarati rizqan lakum. Tanwin bertemu lam, ya apa? Idgham bila gunnah. Idgham kita masukkan, ya. Tanpa terdengar lagi suara nun dari tanwin ya, tapi tanpa gunnah, tanpa disertai adanya sengau pada hidung. Nah, kemudian nun bertemu dal, fala taj'alu lillahi andada, nun bertemu dal ikhfa hakiki, wa tanwin bertemu waw juga idgham bi gunnah, kemudian tanwin bertemu ta antum
Ya, di situ ikhfa hakiki lagi. Sebenarnya di situ ada pembahasan lebih ya tentang masalah ikhfa ya. Ada ikhfa akrob, ada ikhfa misalkan ausat ya. Ya, terus ada ikhfa akrab, ausat, kemudian ada ab'ad. Misalkan itu nanti pembahasan lebih ya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang lain. Insya Allah. Kita ulang ya. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Lanjut. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Baik, pada ayat 23 wa in nun bertemu kaf ikhfa haqiqi. Kemudian nun bertemu ta ikhfa haqiqi juga. Fi raibim tanwin bertemu mim ya idgham bi gunnah. Ya, kemudian ada mim bertasydid ya ala abadina fa'tu hati-hati ya di kata fa'tu ini hamzah harus seketika berhenti karena sifat huruf pada hamzah itu adalah ya yang paling nampak di sini ketika berhenti itu adalah jaharnya, kemudian sifat apanya langsung berhentinya itu syiddahnya ya, sifat syiddahnya. Suara seketika berhenti fa'tu, kemudian bisuratin tanwin bertemu mim ya nun sukun bertemu mim hukumnya idgham bi gunnah sama. Kemudian mithlih, di situ perhatikan pada kata hak karena kita berhenti, matsila sugra atau qasironya batal atau tidak berlaku. Beda kalau kita silah, kita sambung bacaan kita mithlihi, maka terjadilah lagi tadi matsila sugra atau qasiro tadi. Ya, syuhadaakum, syuhada mat wajib muttasil. Mim bertemu mim ya idgham syafawi atau idgham mutamathilain, nun bertemu dal ikhfa haqiqi. In kuntum sama seperti dars tadi ya shadiqin. Baik. Kita ulang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Baik. Ayat 24 nun bertemu lam idgham bila gunnah. Ya, nun tidak dianggap, suaranya pun sudah hilang ya. Dan gunnahnya pun hilang karena idgham bila gunnah. Kemudian taf'alu walan nun bertemu ta ikhfa haqiqi. Fattaqun nar nun bertasydid ya, diingat panjangnya ya gunnahnya maksudnya. Kemudian waquduhan nas juga sama nun bertasydid wal hijarah. Nah, di sini ada tak marbutah. Maka tak marbutah bagaimanapun keadaannya fathah, kasrah, dhammah, fathatain, dhammatain, kasratain, tetap ketika dia waqaf atau berhenti, taknya dirubah menjadi bunyi ha. Hijarah, bukan hijaratu atau hijarat. Ya, bukan dengan tak bunyinya, akan tapi dengan ha ya, hijarah. Uiddat lil kafirin. Kita ulang. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Alhamdulillah selesai kita ya, cukup panjang ya ini mau setengah jam.
Nah, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Mohon bisa berikan masukan atau kritikan di WA yang telah disediakan atau nomor yang telah disediakan. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.